Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yakni bertemakan tentang studi kelayakan bisnis. Kami dari kelompok 1 ada beberapa orang, yakni saya, Rizky Ramadan, yang kedua Ihsan Jamil Halim, yang ketiga Cici Maria Ulfa, dan yang terakhir yang keempat Ermaliana. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni yang akan disampaikan oleh saudari Ermaliana. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup studi kelayakan bisnis, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis dapat dilakukan untuk menilai suatu investasi, baik dalam suatu proyek maupun dalam suatu bisnis. Studi kelayakan yang digunakan untuk menilai suatu proyek disebut dengan studi kelayakan proyek, sedangkan studi kelayakan yang digunakan untuk menilai suatu bisnis disebut dengan studi kelayakan bisnis. Menurut Kasmir dan Ja'far mengatakan bahwa studi kelayakan ini merupakan suatu kegiatan mempelajari secara mendalam mengenai usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan? Tujuan utamanya ialah agar usaha tersebut berdiri dan berjalan sesuai dengan harapan, serta menentukan seberapa besar potensi usaha tersebut baik dalam keadaan mendukung maupun dalam keadaan tidak mendukung. Sedangkan menurut Sutrisno, studi kelayakan bisnis ialah studi atau pengkajian mengenai suatu proyek atau usaha, apakah proyek tersebut jika dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau tidak. Jadi, dari beberapa pengertian mengenai studi kelayakan bisnis atau pengertian studi kelayakan bisnis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu aspek hukum, aspek sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, sampai dengan aspek manajemen keuangan. Semua aspek itu menjadi dasar dalam melakukan penelitian. Dan hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk mengambil kesimpulan atau tindakan apakah usaha tersebut dijalankan atau tidak dijalankan atau ditunda. Baik, selanjutnya ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Ruang lingkup studi kelayakan bisnis ini terbagi menjadi 2 aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek teknis dan teknologis, yang ketiga aspek manajemen organisasi, yang keempat aspek hukum, dan yang kelima aspek ekonomi dan keuangan. Yang pertama aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek ini yang akan diteliti yaitu mengenai 8P bauran pemasaran sinergis. 8P tersebut diantaranya produk, promotion, positioning, proses, physical evidence, dan people. Kedelapan hal itulah yang menjadi aspek dalam penelitian aspek pasar dan pemasaran. Tujuan dari aspek pasar dan pemasaran dilakukan ialah untuk mengetahui keadaan objek pada masa lalu dan masa yang akan datang. Sedangkan tujuan pemasaran dalam ilmu marketing yaitu untuk mengendalikan pasar pada masa yang akan datang. Yang kedua itu aspek teknis dan teknologis. Aspek ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, serta mengevaluasi produk. Untuk menghasilkan produk yang baik, maka perlu dilakukan langkah-langkah praoperasional seperti desain produk, pemilihan bahan baku yang digunakan untuk membuat produk tersebut, kemudian proses produksi, pemilihan alat atau peralatan ataupun mesin yang akan digunakan, penentuan lokasi atau tempat usaha yang akan dilakukan, serta layout pabrik atau ruangan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aspek studi kelayakan bisnis.
Sudah kita ketahui bahwasannya aspek studi kelayakan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer terdiri atas aspek pemasaran atau marketing, aspek teknologis, produksi atau operasi, aspek manajemen organisasi atau sumber daya manusia, aspek hukum, dan aspek ekonomi dan keuangan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang aspek primer, yaitu tentang aspek manajemen organisasi atau sumber daya manusia. Aspek ini berkaitan dengan operasional perusahaan, baik pembangunan ataupun pengembangan suatu perusahaan tersebut. Aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas, karena semua hal yang berkaitan dengan perusahaan ikut masuk ke dalam aspek perusahaan, termasuk dari manajemen sumber daya sampai finansial perusahaan. Selanjutnya ada aspek hukum, menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan dilaksanakan suatu ketentuan hukum yang berlaku, meliputi izin lokasi perusahaan atau izin bisnis, izin usaha, akte pendirian perusahaan dari notaris, PT atau CV, atau badan hukum lainnya. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan keuangan. Modal merupakan peranan yang sangat penting untuk memulai suatu bisnis. Jadi, aspek keuangan merupakan bagian penentu suatu bisnis itu berjalan atau tidaknya. Selanjutnya ada aspek sekunder. Aspek sekunder adalah aspek pelengkap yang disusun berdasarkan permintaan instansi atau lembaga yang terkait dengan objek studi. Misalnya, aspek analisis mengenai dampak lingkungan. Pada umumnya, aspek ini dipersyaratkan dalam studi kelayakan yang objeknya adalah sumber daya alam, seperti proyek pembangunan perusahaan, pembangunan pabrik pengolahan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pembahasan mengenai tujuan dari studi kelayakan bisnis. Ada beberapa faktor tujuan dari studi kelayakan bisnis ini. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Studi kelayakan bertujuan untuk menghindari risiko kerugian di masa yang akan datang yang penuh ketidakpastian. Fungsi dari studi kelayakan dalam hal ini adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu memudahkan perencanaan. Ada beberapa faktor dalam memudahkan perencanaan ini. Di antaranya yaitu yang pertama, perencanaan dalam studi kelayakan. Yang kedua, berapa jumlah dana yang diperlukan. Yang ketiga, kapan usaha akan dijalankan. Yang keempat, di mana lokasi usaha akan dibangun. Yang kelima, siapa yang akan melaksanakannya. Yang keenam, bagaimana cara menjalankannya. Yang ketujuh, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Yang C, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan bisnis telah memiliki pedoman yang harus dikerjakan dengan adanya studi kelayakan. Pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematik sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang D, memudahkan pengawasan. Pelaksanaan usaha sesuai rencana akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah disusun. Dan terakhir, yang E, yaitu memudahkan pengendalian. Adanya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat mendeteksi terjadinya suatu penyimpangan sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari studi kelayakan bisnis.
dibagi menjadi dua, yaitu pihak pertama bagi analis dan kedua adalah pihak kedua untuk masyarakat. Yang pertama dari pihak analis itu sendiri, yaitu memberikan pengetahuan tentang cara berpikir yang sistematis dalam menghadapi suatu masalah dan mencari solusinya. Yang kedua, menerapkan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menjadikannya sebagai alat bantu penilaian dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah mendapatkan pembelajaran yang cukup berharga karena mempelajari objek bisnis secara komprehensif. Baik, yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat yang dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama adalah calon investor, yaitu kegunaan dari calon investor ini dia menilai dari aspek keuntungan laba ruginya. Yang kedua adalah mitra penyertaan modal. Investor biasanya butuh akan mitra penyertaan modal ini. Dengan studi kelayakan bisnis akan membantu para mitra penyertaan modal apakah bisnis ini layak diberikan bantuan penyertaan modal atau tidak. Yang ketiga, perbankan. Perbankan ini tujuannya adalah untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bank memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang ingin membuka usaha tertentu. Yang keempat adalah pemerintah, biasanya menyangkut akan masalah legalitas. Yang kelima adalah manajemen perusahaan. Yang keenam adalah masyarakat itu sendiri. Biasanya untuk masyarakat ini berhubungan dengan AMDAL. Apakah suatu bisnis itu akan merusak lingkungan mereka atau tidak? Apakah akan berpengaruh pada lingkungan mereka atau tidak? Dan ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Karena dalam beberapa kasus ada di beberapa kota perusahaan besar yang membuka sebuah usaha yang berskala besar itu mengakibatkan beberapa kerusakan yang terjadi pada lingkungan sekitar. Seperti contohnya air tanah yang sebelumnya bisa dikonsumsi oleh warga, namun sejak kedatangan perusahaan ini membuka usaha di sekitar lingkungan warga, air tanah di sana tidak bisa diminum lagi dikarenakan perubahan rasa yang cukup signifikan. Sekian, terima kasih.